Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Is. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Kabar keluarga bagaimana? Keluarga juga alhamdulillah Iya, pada sehat. syukurlah kalau dalam keadaan sehat selalu ya. Ya. Sebelumnya, Bu Is, saya memohon izin bahwa kegiatan pada hari ini ya akan dilakukan perekaman nih ya. Jadi bagaimana menurut Bu Is, apakah berkenan untuk direkam? Iya, monggo Pak. Iya, baiklah. Ya, saya jelaskan dulu ya, Bu Is, sebelumnya. Jadi pada kegiatan ini ya itu sebenarnya ada 3 kegiatan ya Bu, yaitu terdiri dari kegiatan observasi, kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi ya. Di mana pada kegiatan-kegiatan tersebut saya bertugas sebagai supervisor ya Bu ya. Baiklah, kita mulai saja ya Bu ya untuk kegiatan observasi ini ya. Gimana nih katanya, sebelumnya Bu Is juga pernah cerita ya ke saya bahwa Bu Is ada sesuatu yang ingin dibicarakan, ada yang sesuatu yang ingin curhat lah gitu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Bu Is lakukan di kelas gitu. Apa nih sebenarnya? Jadi sebenarnya dengan adanya praobservasi ini, saya pengen bertukar pikiran gitu Pak, dan berbincang tentang pembelajaran. Jadi agar saya dapat lebih baik cara mengajarnya di kelas. Jadi Bu Is berkeinginan bahwa ya bertukar pikiran lah dengan saya terkait dengan pembelajaran Bu Is supaya agak lebih baik lagi gitu ya, intinya seperti itu. Nah, kira-kira terkait dengan nanti pelaksanaan observasi sendiri nih akan dilaksanakan kapan? Untuk waktunya mungkin hari Jumat depan. Oh, hari Jumat depan ya. Nah, Bu Is kan ngajar di kelas berapa Bu? Kelas 2. Kelas 2 ya. Nah, nanti pada saat kegiatan observasi materi apa nih yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak kelas 2 sendiri? Jadi di hari Jumat besok itu sudah masuk subtema 1 ya Pak, tentang perkalian merupakan penjumlahan berulang. Jadi pelajarannya itu masuk matematika. Oh, matematika ya. Nah, dari subtema tersebut sendiri tujuan dari pembelajarannya apa nih? Ya, dari pembelajaran tadi ada 2 tujuan Pak. Yang pertama adalah dengan pembelajaran dan pemahaman siswa dapat memahami konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Dan yang kedua adalah melalui diskusi dan kegiatan nanti di kehidupan sehari-hari mereka bisa praktekkan gitu, apa yang mereka pelajari di kelas bisa dipraktekkan di kehidupan nyata gitu Pak. Jadi ada 2 tujuan ya. Yang pertama agar siswa tersebut paham ya tentang konsep perkalian, dan yang kedua itu harapan Bu Is dari pembelajaran tersebut bahwa mereka dapat menyelesaikan gitu ya soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka ya. Nah, dari kegiatan observasi tentu ada hal-hal yang harus disiapkan ya Bu ya. Nah, dari persiapannya sendiri nih, kira-kira apa nih yang udah Ibu siapkan? Kalau persiapan sudah ada RPP, terus media pembelajaran, LKPD juga saya sudah bikin dalam 3 bentuk, jadi nanti sesuai minat siswa. Oh, sesuai minat. Bagus nih kayaknya. Iya. Nah, kira-kira terkait dengan pembelajaran materi tentang perkalian sendiri nih ya, apa nih yang sekiranya Ibu rasakan selama Ibu mengajarkan materi tersebut? Kesulitan-kesulitan apa yang biasanya Ibu hadapi? Jadi kalau untuk pembelajaran matematika ya Pak, jadi kemampuan awal siswa itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang ada yang dalam 1 kali penjelasan saja siswa itu sudah paham, tetapi ada juga yang sudah dijelaskan lebih dari 1 kali, bahkan dipraktekkan mereka masih juga bingung. Jadi yang jadi masalah saya adalah kemampuan awal mereka untuk menyerap materi gitu Pak.
Jadi yang dirasakan sekarang itu memang pada dasarnya memang anak memiliki karakteristik masing-masing ya, gitu ya, berbeda baik dari segi kemampuan kognitifnya ataupun perilakunya ya Bu ya. Nah, dan itu yang dirasakan sekarang sehingga merasa harus ada pembaruan gitu ya Bu ya dari pembelajaran, karena sepertinya anak-anak itu sulit ya untuk memahami materi tersebut. Nah, jadi nanti rencana sendiri Bu nih, kira-kira strategi atau model pembelajaran atau media pembelajaran apa nih yang akan Ibu gunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi selama mengajarkan materi tersebut. Iya, jadi strategi atau model pembelajaran yang ingin saya terapkan di pertemuan besok itu hari Jumat ya Pak. Iya. Itu saya ingin menggunakan model pembelajaran yang berdiferensiasi Pak, di mana nanti saya akan menggunakan medianya itu ada InFocus, terus ada juga saya menggunakan alat peraga seperti biji asem gitu Pak ya, dan menggunakan gelas bekas air mineral serta tabel perkalian. Jadi nanti mereka akan disuguhkan dengan cara pembelajaran yang berbeda. Jadi ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan benda konkret, dan ada yang menggunakan tabel perkalian. Jadi untuk mengatasi permasalahan tadi, Bu Is ingin mencoba nih ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, terutama dalam penggunaan media ya, nanti akan digunakan media yang bentuk video, tabel, gelas bekas air mineral gitu ya. Nah, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi nih, kayaknya cukup menarik sekali ya, cukup menarik sekali nanti di kegiatan observasinya. Nah, selanjutnya kira-kira nih terkait dengan apa yang disampaikan tadi, apa masih ada yang kekurangan dari persiapan-persiapan yang akan Ibu lakukan pada saat observasi? Kira-kira apa nih yang masih belum? Untuk yang belum saya lengkapi itu LKPD Pak, belum sempat ke print ya. Nanti insya Allah setelah kegiatan ini saya akan print. Lalu selain LKPD juga alat peraga yang menggunakan biji. Jadi saya belum menyiapkan, insya Allah setelah ini dibereskan Pak ya. Iya, berarti persiapan-persiapan itu ya yang belum maksimal gitu ya. Ya semoga dengan kita melakukan observasi ini nanti Ibu segera dapat ya gitu melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, sekiranya nih nanti pada saat menyiapkan bahan-bahan tersebut, alat-alat tersebut atau administrasi tersebut, ada tidak nih pihak yang terlibat untuk membantu dalam kegiatan Ibu nanti? Pihak yang terlibat mungkin untuk penyiapan biji gitu ya Pak. Saya libatkan anak juga untuk mereka mencari, dan gelas bekas juga saya libatkan anak. Terus mungkin operator saya untuk ngeprint LKPD, jadi saya butuh bantuan operator. Jadi yang lainnya ya sudah cukup. Iya, berarti ya untuk yang lain mungkin bisa dihandle sama tulis ya, cuma memang ada hal-hal yang memang memerlukan bantuan dari anak sendiri dan operator ya. Nah, kira-kira pada saat observasi tersebut kompetensi apa nih ya, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dari kegiatan pembelajaran tersebut? Dari Ibu sendiri bagaimana? Jadi dalam pembelajaran ini saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogik dan sosial emosional saya Pak. Di mana kompetensi pedagogik itu, jadi saya ingin tahu bagaimana cara menyampaikan materi kepada anak agar lebih dipahami oleh mereka. Jadi tidak monoton harus selalu menulis saja gitu. Jadi mereka disesuaikan gitu sesuai dengan minatnya mereka. Jadi mereka tidak merasa tertekan saat melakukan pembelajaran. Terus yang kedua, saya ingin mengembangkan kompetensi
kompetensi sosial emosional saya. Karena memang mengajar anak kelas 2 itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah dan butuh kesabaran yang ekstra atau istilahnya ya. Jadi sehingga dengan saya bisa mengontrol sosial emosional saya ingin bisa lebih memahami mereka lah, bagaimana supaya mereka lebih tahu tanpa harus dipaksa. Jadi ada dua kompetensi ya, Iya. yang ingin ibu kembangkan, yang ingin ibu tingkatkan terkait dengan kegiatan nanti observasi pembelajarannya ya. Yang pertama itu kompetensi pedagogi ya, yang dimana supaya kompetensi ibu dalam mengajar itu lebih baik lagi gitu ya, karena memang melakukan kegiatan pembelajaran dalam materi tersebut ada kalanya kurang maksimal hasilnya ya Bu ya, sehingga ibu mencoba mungkin ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bu ya, untuk sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pedagogi ibu. Lalu yang kedua itu berarti pengembangan terhadap kompetensi sosial dan emosional. Iya, memang betul sekali ya Bu ya, bahwa mengajar anak kecil itu butuh bukan hanya tenaga yang ekstra gitu ya Bu ya, tapi dari segi psikis dan sosial emosional juga memang membutuhkan lebih gitu ya Bu ya. Makanya di pembelajaran itu ibu juga mungkin ingin menerapkan juga ya pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi sosial dan emosional ibu. Iya. Memang dalam pembelajaran diferensiasi itu juga memang ada hal-hal yang memang barangkali gitu ya dibutuhkan oleh anak ya, baik itu dari segi diferensiasi kontennya atau diferensiasi produknya dan ataupun diferensiasi prosesnya ya Bu ya. Saya tunggu nih nanti aksi nyatanya pada saat kegiatan observasi, sepertinya sangat menarik nih dari saya ibu. Dari Bapak lah, karena saya memang pemula gitu Pak, kalau dipahami. Jadi saya nanti minta dibimbing Pak, barangkali ada kekurangan dari MPP, mungkin dari LKPD dan alat peraga. Ya mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya sudah mau berkenan berdiskusi, curhat atau ngobrol terkait dengan permasalahan yang Ibu Is hadapi dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari ya Bu ya. Salam untuk keluarga nih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Keadaan kalian baik-baik semua ya. Semoga pada hari ini kita dapat melakukan kegiatan dengan riang dan gembira ya. Coba ini kelas berapa? Dua ya. Jadi Pak Dayat akan menjelaskan dulu sebentar ya. Pada hari ini Bu Lois akan melakukan kegiatan praktek mengajar ya. Dan di sini Pak Dayat bertugas sebagai supervisor ya. Jadi tolong kalian ikuti ya kegiatannya sampai akhir dengan perasaan gembira, dengan aktif ya, dan fokus. Siap semuanya? Siap. Nah, baiklah, itu saja yang perlu Pak Dayat sampaikan. Mari kita melakukan kegiatan ini ya. Silakan kepada Bu Is untuk melakukan kegiatan pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Oh, masih lemas. Bagaimana kabarnya hari ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Nah, sebelumnya kita sudah tahu tentang penjumlahan serta simbolnya, kemudian pengurangan juga dengan simbolnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkalian beserta simbolnya. Kalau kita perhatikan, ternyata simbolnya seperti huruf X ya. Nah, untuk perkalian, pertama kita akan belajar dari gambar. Bu Lina sudah menyiapkan apel yang ditempatkan pada wadah berwarna merah muda. Setiap wadah berisi 3 apel. Jika kita ingin menghitung jumlah seluruh apel, kita bisa menjumlahkan apel di setiap wadahnya, sehingga akan menjadi 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Jika sudah, kita bisa menghitungnya sekarang. 3 ditambah 3 hasilnya 6. 6 ditambah 3 hasilnya 9. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Jadi jumlah apelnya ada 12. Nah, jika kita perhatikan, ternyata di sini ada penjumlahan yang berulang. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Maka penjumlahan berulang ini bisa kita buat untuk perkaliannya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan lagi gambar apelnya. Untuk membuat perkalian, langkah pertama adalah dengan cara menghitung wadahnya. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita tulis 4 di sini. Jangan lupa memberi tanda kali yang seperti X tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung apel di salah satu wadah saja. Di sini ada 1, 2, dan 3. Berarti di sini kita tulis 3, sehingga bentuk perkaliannya menjadi 4 kali 3. Artinya di dalam 4 wadah terdapat apel masing-masing 3 buah. Yuk sekarang kita coba menjawab pertanyaan berikut. Bagaimanakah bentuk perkalian dari gambar di bawah ini? Nah, gambar yang pertama ada pensil yang diletakkan di wadah berwarna hijau. Seperti tadi kita hitung dulu ya wadahnya. 1, 2, 3. Ada 3. Kemudian tulis tanda kali, lalu kita hitung pensil di salah satu wadah saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga bentuk perkaliannya menjadi 3 kali 5. Nah, kita lanjut ke gambar yang kedua. Ada buku yang diletakkan di wadah berwarna biru. Nah, kita hitung wadahnya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kali dan hitung buku di salah satu wadah. Ada 1. Sehingga bentuk perkaliannya menjadi 5 kali 1. Nah, itu tadi cara membuat bentuk perkalian dan gambar. Lalu bagaimana ya jika yang diketahui hanya penjumlahan berulangnya? Oke, di sini Bu Lina punya penjumlahan berulang. Ada 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Maka kita bisa membuat bentuk perkaliannya dengan menghitung terlebih dahulu ada berapa banyak bilangan duanya. Bu Lina pakai garis bantu ya. Ada 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita tulis 4. Kemudian jangan lupa beri tanda kali. Jika sudah, kita sekarang akan melihat di salah satu garis yang kita buat ada bilangan berapa. Ternyata ada bilangan 2, sehingga di sini ditulis 2. Jadi bentuk perkaliannya 4 kali 2. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Di soal yang kedua, Bu Lina punya penjumlahan berulang 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah,
Nah, seperti tadi kita Coba anak-anak, dari penjelasan tadi, sekarang kita punya contoh nih. 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Siapa yang bisa menyebutkan bentuk perkaliannya seperti apa? Ada yang tahu? Cinta, coba berapa sayang? 5 kali 4. 5-nya dari mana? Dihitung dari mana? 4-nya ada sebanyak 5. Jadi hasilnya ini adalah 5 dikali 4. Yang lain ada yang punya jawaban lain? Sama? Sama. Oke. Kita lihat jawaban Cinta ya di video. kita hitung dulu ada berapa bilangan 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian kita kali, setelah itu kita lihat di atas garis yang kita buat ada bilangan 4, sehingga bentuk perkaliannya menjadi 5 kali 4. Oke, dan kita sudah belajar membuat bentuk perkalian. Ya, sudah dilihat tadi jawabannya sudah betul. Ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan dari tayangan yang tadi sudah kalian tonton? Sudah paham tak? Sudah, baik. Untuk lebih memahami, kemarin kan kita sudah mengelompokkan kalian berdasarkan minat dan bakatnya ya. Yang kelompok pertama ini nanti akan menyelesaikan tugas dengan menggunakan tabel perkalian. Yang kelompok 2 ini akan menggunakan benda konkret ya. Kita menggunakan biji asam. Nah, kalau kelompok 3 menggunakan gambar ya. Sudah disiapkan alatnya? Sudah, oke siap. Ibu akan berikan LKPD untuk kalian selesaikan menggunakan cara yang kalian sudah siapkan. Nanti silakan diisi ya di LKPD. Nanti kita akan presentasi ke depan. Silakan diisi soalnya terlebih dahulu. Nanti kita praktekkan atau presentasikan sesuai dengan minat kalian. Ayo, silakan bekerja sama. Iya di sini. Tapi iya, di sini dulu di lembar kerja kelompoknya. Untuk diisi dulu.
9 dikali 9 berapa nih hasilnya? 9 kali 9 81. Yang lain sudah paham? Nanti gua akan bagikan tabelnya ke kalian supaya lebih memahami lagi. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 kita mau menggunakan alat peraga biji asam. Di bawah saya. Ayo Ki, di bawah. Ibu bantu memasangkan ininya ya. Gelas yang dibutuhkan berapa? Gelasnya berapa? Gelasnya berapa? Ayo, berapa tuh? Kita gelasnya berapa? Gelasnya 2, isinya 3. Nah, kalau minum obat 3 kali sehari berarti sekali dalam 3 waktu. Jadi kalau ada 3 kali 2, maka wadahnya itu harusnya ada 3. Isinya yang 2. Coba dimasukkan arah bijinya sebanyak 2. 1, 1, 1 semua. Nah, coba sekarang Manda itu bijinya ada berapa sayang? Ada berapa nih bijinya semuanya? Ada berapa? 6, iya betul. Nah, anak-anak cara menghitung dengan menggunakan alat peraga, misalkan tadi nih wadahnya ada 3, isinya ada 2, maka kita kalikan 3 dikali isinya ada 2. Jadi 3 kali 2 itu hasilnya berapa? 6. Kita lihat soal nomor 2. Coba Amanda, bacakan soalnya sayang. 2 kali 4 berarti kita butuh gelasnya berapa? Butuh gelasnya 2. Kita ambil gelas satunya. Ambil isinya dulu. Isinya katanya harus ada berapa? 2 kali 4 kali. Soalnya berapa? 2 kali 4. Berarti isinya ada berapa tuh? Iya, tiap gelas harus ada 4. Coba diisi. 1, 1, 2, 3. Berapa jumlah isi gelasnya anak-anak? 8. Pintar. Yang lain sudah paham belum? Sudah. Jadi kalau ada bentuk perkalian 2 kali 4, kita siapkan dulu wadahnya 2, lalu diisi sebanyak 4. Paham? Terima kasih sudah presentasi kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2.
Alhamdulillah sehat juga Bu. Gimana kabar keluarga di rumah? Alhamdulillah keluarga juga sehat Pak. Syukur kalau keadaan keluarga di rumah baik-baik saja. Ya. Baiklah Bu, kita sudah pada tahap akhir nih ya dari proses supervisi akademik ya Bu ya. Namun sebelumnya pada kegiatan ini saya juga meminta izin nih kepada Bu Lis terkait dengan kegiatan pasca observasi ini ya Bu ya, bahwa dalam kegiatan pasca ini akan dilakukan pertama jika Ibu Lis bersedia atau bagaimana. Iya, baiklah kalau boleh kita mulai saja ya Bu ya dari kegiatan coaching pasca observasi ini ya Bu ya. Baiklah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan ini ya Bu ya, praktek pembelajaran ya Bu ya, kelas Ibu nih. Bagaimana nih perasaannya ketika Ibu melakukan kegiatan praktek pembelajaran dari kesepakatan-kesepakatan yang kita sepakati pada kegiatan pra-observasi? Gimana nih perasaannya nih? Setelah melakukan kegiatan pra-observasi, melakukan kegiatan praktek pembelajaran kelas, saya merasa lega dan senang karena melihat perubahan sikap dari siswa untuk mengikuti pembelajaran itu sangat antusias gitu Pak. Jadi intinya saya merasa senang dan lega setelah melakukan observasi dan melakukan praktek pembelajaran di kelas. Jadi sangat membantu ya Bu ya kegiatan kemarin itu dengan praktek pembelajaran yang kemarin yang merasa senang lah dan lega bahwa kegiatan-kegiatannya berjalan dengan lancar juga mungkin ya Bu ya. Nah kira-kira nih bagaimana juga kesan Ibu terkait dengan kegiatan praktek pembelajaran yang kemarin yang memang istilahnya Ibu ingin menerapkan ya suatu strategi pembelajaran yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PSE. Gimana nih kesannya nih? Kesannya ya setelah saya melakukan kegiatan praktek kemarin Pak, saya itu merasa senang karena bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PSE, di mana saya melihat anak-anak itu menjadi lebih aktif dan mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka inginkan gitu. Meskipun dalam pembelajaran gitu Pak, bukan di situasi yang istilahnya main gitu, tapi belajar tanpa harus terpaksa. Jadi ya saya senang mereka lebih siap dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, bisa melihat video, melakukan praktek-praktek dengan benda konkret ya. Kesannya senang lah gitu ya Bu, intinya dalam pembelajaran tersebut anak tidak terlihat terbebani gitu ya Bu, malah terlihat lebih aktif dan lebih senang juga gitu ya Bu, karena memang dalam kegiatan kemarin juga memang yang saya lihat Ibu banyak sekali menggunakan berbagai macam media juga gitu ya Bu ya. Iya. Nah kalau menurut Ibu sendiri nih, kalau dilihat dari proses kegiatan pembelajarannya dan juga kalau dilihat juga dari segi rencana-rencana atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang sudah dibuat, yang dituangkan dalam SLP ini, kira-kira sudah sesuai tidak nih dengan kegiatan-kegiatan tersebut? Ya menurut saya sih kegiatan yang sudah dipraktikkan dalam pembelajaran kemarin itu sudah sesuai Pak dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau dengan belajar, karena strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajarannya juga sudah menggunakan PSE. Jadi saya sudah terapkan dengan apa yang kemarin diobservasikan. Jadi saya rasa sudah sesuai. Tapi memang belum maksimal karena ya saya masih banyak belajar lagi. Jadi kalau secara umum kegiatan yang istilahnya yang dilakukan atau aktivitas pembelajaran sudah sesuai ya dengan FPP yang dibuat yang mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya. Nah menarik nih tadi yang dikatakan bahwa memang belum
ada bagian yang memang masih belum maksimal ya Bu ya. Nah kira-kira hal apa nih yang menurut Ibu pada pembelajaran praktik kemarin yang belum maksimal ini di bagian apa atau kegiatan apanya dulu? Jadi menurut saya setelah kan ada 3 praktek ya. Jadi yang belum maksimal itu di pembukaan. Jadi mengingat pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya, ada 3 strategi. Nah di situ kan ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Nah yang saya anggap belum maksimal itu di diferensiasi produk, Pak. Jadi siswa itu kan disuruh menggambar ya, jadi menggunakan hasilnya itu masih gambarnya masih belum inilah belum maksimal. Jadi itu ya yang menurut tulis bahwa dalam pembelajaran diferensiasi memang terdiri dari 3 strategi yang harus diterapkan, yang memang bisa diterapkan, yaitu baik dari segi diferensiasi proses, produk, ataupun diferensiasi kontennya. Memang yang saya lihat dari segi diferensiasi proses, memang saya sudah lihat kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah menerapkannya. Itu terlihat dari kegiatan itu yang sudah mengelompokkan anak nih berdasarkan minat belajar mereka. Ya, kalau dari segi konten sendiri saya juga sudah lihat banyak sekali fasilitas yang Ibu berikan, terutama dalam penggunaan media pembelajarannya nih. Ada yang menggunakan tabel, ada yang menggunakan gambar, ada yang menggunakan alat peraga dari biji asam dan air mineral ya gelasnya. Menurut Ibu sendiri nih, dari kegiatan praktek pembelajaran kemarin juga dari kesepakatan yang sudah kita buat nih dalam proses kegiatan buka observasi untuk ketercapaian kompetensi yang diharapkan dari kegiatan pembelajaran kemarin, apakah sudah tercapai atau belum nih kira-kira? Yang menurut saya sudah tercapai Pak, tetapi belum maksimal menurut saya ya, hasilnya belum maksimal. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam penerapan pembelajaran sosial emosional ini, saya merasa masih ada beberapa siswa yang masih belum bisa mengikuti dengan sesuai prosedurnya. Jadi tercapai tapi belum maksimal gitu. Masih ada perbaikan. Berarti secara umum kompetensi yang diharapkan Ibu, terutama kompetensi dari segi pedagogik ya, pedagogik sendiri memang sebagai tenaga pendidik ya Bu ya, harus terus meningkatkan kompetensinya, dan memang dari pembelajaran yang kemarin menurut Ibu sudah tercapai, tapi memang ada bagian-bagian yang memang belum maksimal hasilnya, terutama di PSE itu ya Bu ya, dimana memang ya masih ada anak-anak yang istilahnya belum sepenuhnya gitu ya Bu ya, hadir atau mengikuti kegiatan pembelajaran yang kemarin kita lakukan, yang kemarin Ibu lakukan gitu ya Bu ya. Nah kalau dilihat dari skala nih Bu, di skala 1 sampai 100 nih, kira-kira pencapaian kompetensi yang tadi Ibu sampaikan tersebut ada di skala berapa nih Bu? Angkanya kalau disebutkan dari angka. Kalau menggunakan skala ya, pencapaian kompetensi yang sudah tercapai kira-kira 85. Semoga untuk kegiatan praktik selanjutnya bisa di angka 100 ya Bu ya. Karena memang kompetensi pedagogik kompetensinya memang harus selalu kita tingkatkan terus ya Bu ya. Nah kalau untuk tujuan pembelajarannya sendiri nih Bu, dari kegiatan praktik yang kemarin Ibu lakukan, bagaimana nih pencapaian dari tujuan pembelajarannya sendiri kalau dilihat dari KPP yang sudah keluar? Dilihat dari tujuan pembelajaran yang ada di RPP atau modul ajar, saya rasa sudah sesuai dengan tujuannya, dan saya rasa sudah tercapai juga tujuan yang ingin saya capai di pembelajaran kemarin. Ya, jadi tujuan pembelajaran sendiri memang sudah tercapai ya Bu ya, dari kegiatan penerapan kemarin pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran PSE tersebut ya. Karena memang
ada dua tujuan yang kemarin yang ingin dicapai ya Bu ya. Dan alhamdulillahnya tujuan tersebut dapat tercapai ya Bu ya dari kegiatan praktek kemarin. Nah kalau dari tujuan pembelajaran sendiri, kalau tadi kalau kompetensinya sendiri tercapai di skala 85 ya. Kalau dari tujuan pembelajarannya sendiri nih, kalau dibuat skala kira-kira dari 1 sampai 100 ada di angka berapa nih? Kalau untuk tujuan, saya melihat dari hasil evaluasi siswa itu ya, saya rasa angkanya sudah mungkin ke 90 Pak untuk tujuan. Jadi saya lihat itu mereka rata-rata hasilnya sudah 90 ke atas lah, jadi sudah cukup bagus lah menurut saya. Berarti secara umum ya pembelajaran itu dapat meningkatkan kompetensi ibu juga, dapat istilahnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa juga ya Bu ya. Terbukti dengan hasil evaluasi rata-rata mungkin ya anaknya mendapatkan nilai 10, 90 gitu ya Bu. Ya. Nah, baiklah Bu, berdasarkan penjelasan yang tadi kan ada sedikit kekurangan ya, ada yang belum hasilnya maksimal. Nah, kira-kira rencana atau tindak lanjut ibu nih yang akan ibu lakukan agar potensi yang ibu harapkan itu dapat terwujud atau mendapat hasil yang lebih maksimal lagi. Kira-kira apa nih rencananya? Jadi supaya pembelajaran itu lebih baik, tentu saya harus koreksi diri ya Pak. Saya akan terus belajar. Itu bagaimana saya mencari sumber referensi dan literasi yang baik, lalu mengikuti diklat pendidikan agar saya lebih memahami apa itu pembelajaran diferensiasi. Lalu tentunya saya juga ingin meningkatkan kompetensi pedagogik saya dengan cara ya salah satunya adalah berdiskusi dengan Bapak yang sudah lebih dulu inilah terjun ke CGP, jadi saya minta bantuannya dari Bapak lah untuk mengajari saya supaya pembelajaran ke depan itu lebih baik. Jadi ada beberapa rencana tindak lanjut nih ya, Iya. pertama mungkin lebih pada yang pertama koreksi diri dulu Iya, ya Bu ya. iya. Dan yang kedua itu mungkin menambah sumber literasi ya Bu ya, Iya. sebagai bahan untuk menambah wawasan juga ya Bu ya. Di samping itu mungkin ibu juga berencana untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang istilahnya diklat atau pelatihan dalam dunia pendidikan, karena memang sekarang memang yang saya lihat banyak sekali gitu ya diklat atau pelatihan pendidikan yang diadakan baik oleh lembaga negeri atau lembaga swasta gitu ya Bu. Baiklah Bu, mungkin itu saja nih kegiatan pasca observasi ini. Semoga dengan kegiatan yang kemarin ya Bu ya membawa manfaat baik bagi ibu sendiri khususnya dan bagi saya juga pada umumnya gitu ya Bu ya. Dan semoga kita dapat teruslah memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita ya Bu ya. Salam untuk keluarga nih. Terima kasih Terima banyak. kasih sudah dapat ilmu yang banyak dari Bapak. Mohon maaf nih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.